إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dan selanjutnya, apakah suami boleh memerintahkan istri untuk bekerja di luar rumah? Nah, sebenarnya hukum asalnya seorang wanita atau seorang istri itu harus di dalam rumah. Maka seorang suami hukum asalnya nggak boleh memerintahkan istrinya untuk bekerja di luar rumah. Ya, maka sebaiknya suami-suami sekarang nyuruh istrinya itu bekerja di dalam rumah. Dan sebenarnya memerintah kerja juga nggak boleh ya seorang laki-laki. Istri itu ya dinafkahi bukan menafkahi. Artinya seorang laki-laki yang harus berpikir keras untuk mencari nafkah buat istrinya. Kalau kurang, kemudian istrinya punya pemikiran untuk bantu, ya, maka silakan, gitu kan. Oh, pilihannya kerjanya di luar rumah, maka pastikan kerjaannya yang aman. Contoh, misal apa? Ini rumah, misalnya. Oh, kerjaan di luar rumah, waktu ngajar. Nah, ke tempat ngajar, dia di tempat ngajar kan, dia harus keluar rumah kan, kan sekolahnya atau TK-nya kan nggak di rumahnya kan, di tempat orang kan. Maka dia harus keluar, maka suami harus memastikan perjalanan dia ke sana baik-baik aja. Nggak ada gangguan, nggak ada fitnah. Nah, sampai sana, suami juga harus memastikan bahwasanya istrinya tidak terfitnah di sana. Oh, ternyata dia malah deket sama teman kantornya, kayaknya malah pacaran ya. Berarti suami juga harus paham ini, jangan diem-diem aja, jangan kayak nggak peduli gitu. Maka intinya suami itu harus menjamin istrinya terselamatkan dari fitnah. Oleh karena itu, maka yang paling aman ya sebagai seorang laki-laki adalah berusaha sekeras mungkin agar seorang wanita ini nggak usah bekerja tapi di dalam rumah. Nah, wanita yang di dalam rumah ya sebaiknya menjadi istri yang baik, jangan kemudian di rumah kemudian dia kerjaannya cuma tidur, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya, kalaupun nggak ada kerjaan ya ngaji kayak gitu kan, atau kemudian dengarkan pengajian atau apalah gitu kan, ikut kursus-kursus online, kursus masak atau apa gitu kan. Maka kalau kemudian sudah di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan, kerjaannya cuma tidur, maka ini juga kurang baik buat wanita. Maka seorang wanita yang baik juga harus punya aktivitas gitu. Oh, jadwal saya Senin ngaji akidah di link YouTube ini misal gitu. Nanti hari Selasa ngaji tahsin di sini, Rebo ngaji fikih di sini, Selasa ngaji ini. Ya gitu. Kalau emang suamimu udah berbaik hati, kamu nggak kerja gitu, kamu di rumah, udah kamu di rumah aja deh. Syukur-syukur punya anak, anaknya diurusin. Ya, udah di rumah, anaknya nggak tahu baru ngapain, gitu, nyemplung sumur juga nggak ketahuan, gitu kan. Maka kalau istri model kayak gitu ya ditukar tambah aja. Termasuk suami juga sama ya kemarin ya. Seorang suami wajib memberikan nafkah minimal berapa, Mas Angga? Kemarin ya lebih murah begini. 2 mut, nah, 2 mut itu setengah sok. Nah, kalau 1 sok itu 3 kilo, kalau 3 kilo misal dikalikan 20.000, 60.000, maka setengahnya berarti berapa? 30.000. Kalau 1 sok itu 3 kilo, 1 kilonya itu 20.000, berarti 3 kali 20 kan 60.000. Maka setengah sok berarti 30.000. 30.000 satu orang, anaknya 5, berarti 30.000 kali 5, 150.000. Tuh, wajibnya itu. Plus lauknya. Nah, lauknya sekali makan 5.000, ya gitu. 5.000 kali 3, 15.000. Berarti satu orang 45.000. Anggaplah 50.000. Anaknya 5, berarti 250.000. Nah, mancing seharian cuma dapat 2 gitu kan, dijual cuma 10.000, berarti kan masih kurang 140.000. Nah, laki-laki yang cerdas ya tidak memilih mancing sebagai profesi, kecuali pas dia mancing dia bisa dapat, kalau ikannya dijual mendapatkan 250.000, silakan. Itu dengan catatan anaknya 5, anaknya 1 ya berarti 50 kali 2 100. Nah, sehari harus memberikan 100.000. Tuh, kalau nggak sanggup kemarin kan itu nafkahnya adalah 1 mut. Nah, 1 mut berarti per 4 sok berarti setengahnya, berarti 25.000. Dengan pertimbangan apa? Menurut fikih madzhab Syafi'iyah, ya manusia kalau kemudian dikasih 1 mut plus lauknya, anggaplah tadi 25.000, sehari itu dibelikan makan, insya Allah nggak mati. Gampangannya kalau dimakan sekali atau 2 kali nggak mati. Nah, tinggal wanita ini nerima nggak seperti itu, karena kemarin ada tambahannya apa tuh? Kalau seorang wanita ini dalam proses rumah tangga ini butuh orang yang membantu, maka seorang suami harus menyiapkan asistennya. Anaknya 15 sendirian ya nggak bisa, tangannya cuma 2 gitu kan. Kalau tangan 2 itu maksimal ya biasanya cuma ngurus 4. Anaknya 15 berarti kan 3 kali lipat toh. Nah, berarti butuh orang yang bantu minimal 2 lagi. Itu kalau ada yang mau ngurusin 1 orang 4. Rata-rata asisten itu nggak mau ngurusin anak sampai 4 itu nggak mau gitu. Umumnya ngurusin 2 bisa, ya sudah berarti sisanya berapa tadi? 11, 10, 12.
12 bagi 2 berarti 6 orang. Gitu bro cara ngitungnya. Maka jadi laki-laki itu gak cuman soal urusan ranjang aja yang dipikir ya. Jadi sampai seperti itu. Makanya jadi laki-laki jangan jadi pemalas gitu. Dan saya nasihatkan pada perempuan-perempuan kalau ketemu laki-laki pemalas mendingan jangan mau nikah sama dia. Ya, karena yang namanya pemalas itu susah berubahnya. Serius. Orang nggak bisa baca Quran dia bisa belajar, tapi kalau udah malas itu kan susah. Maka mumpung masih muda, bagi yang pemalas tolong sadar tobat sebelum terlambat. Karena berubah itu susah. Makanya mumpung masih muda belum kawin silakan bertobat. Kalau nggak mau tobat ya silakan minggat. Baik,